membahas cerita komedi. Balik lagi di Sisi Sadar bersama saya Riz Gavara. Bersama saya Sena yang saat ini lagi nungguin angin kencang dari selatan, dari Australia, dingin banget anjir. Ketemu sama ini Marsha and the Bear ya. Marsha kan dari Rusia bro, kenapa Marsha and the Bear? Rusia, siapa apa Rusia tuh bilangnya gimana sih? Rusia. Pemain film Rusia yang paling lu suka siapa? Anjir, pemain Rusia. Kenapa pemain Rusia anjir? Kagak tahu gak? Nggak, barangkali lu ada gitu loh, maksud gue tuh. Oh ini siapa tuh? Ini nih Gorgorod. Siapa? Kenapa Gorgorod ya? Kenapa tiba-tiba Gorgorod? Itu loh petinju itu loh. Hah? Petinju yang Islam itu tuh. Muhammad Ali, cu. Kenapa Muhammad Ali? Atlet UFC itu loh. Hah? Kata lu petinju. Bukan. UFC, bukan. Gue ralat. Nggak tahu lah kalau itulah. Itulah pokoknya. Yang siapa sih? Gue lupa lagi namanya. Gue gak kenal soalnya. Siapa? Wahyono mungkin. Bukan. Brodin namanya. Brodin. Oke. Karena hari ini seperti biasa nih, kita bakalan bercerita lagi nih. Bercerita kembali di episode mencekam karena setiap cerita misteri pasti ada komedi. Tagline yang sangat mendadak ya. Mau dipatenin soalnya tuh. Anjir. Oke, lanjut ya. Ini tapi gue sebelum mulai sorry sebelum mulai gue mau terima kasih nih sama para Dedmukras nih, karena ternyata sepertinya audiens kita nih suka kalau kita bercerita cerita horor kayak gini, bro. Benar. Ini peningkatan listener nih. Bener Gue sih. Gue nggak tahu nih orang-orang nih pada suka kita karena ini kali ya, karena kita sering ada komedi di dalam isi itu ya. Bukan komedi sih, ngomong jorok aja sih anjir. Ya enggak lah. Ya kita kan memang ini ya, apa ya? Ya gitulah. Oke, lanjut ya. Ini kita bakalan bacain dari, ini nggak bisa disebutin namanya karena beliau katanya nih kalau takutnya nanti dia balik ke dia gitu ceritanya. Jadi kita anonim aja ya namanya. Oke. Si pengirim cerita ini nih. Ini ceritanya adalah seminggu yang lalu. Jadi seminggu yang lalu tuh ya mungkin masih di bulan Mei kali ya. Iya pastinya. Iya benar ya. Jadi seminggu lalu saya ikut bapak pulang ke kampung halaman nih ya. Berarti dia habis mudik kali ya. Rumah kami terletak di bawah kaki gunung, berhadapan langsung dengan hutan kecil dan hanya ada 2 rumah saja di sekitar situ. Jadi ini cukup terpencil ya. Di bawah kaki gunung? Iya, di bawah kaki gunung. Ada surga lo bilang, jangan. Enggak. Kan di bawah kaki gunung. Nah, itu atasnya selangkangan pasti. Enggak dong. Kenapa selangkangan? Enggak ya kan, dong. Loh, kan ini kaki lo, atas lo apa? Atasnya apa? Selangkangan kan? Iya juga sih ya. Oke. Sangat logis sekali. Jadi rumah saya dan keluarga Pak D. Jadi di situ 2 rumah itu tuh rumahnya si beliau dan sama Pak D-nya gitu. Di halaman rumah Pak D itu terdapat pohon rambutan dan pohon kelengkeng yang tumbuh berseberangan seperti pada ini nih, ada gambarnya ini ya. Iya, dia ngirimin gambar. Nggak terlalu gede sih pohonnya, cuman ya dia bilang pohon sih. Oke. Jadi ceritanya semalam Bude itu menginap di rumah kami gitu. Tetapi Pak D tidak ikut serta nginap. Jadi Budenya itu nginep di rumahnya si dia gitu. Kami tidur pukul jam 21 malam kurang lebih gitu. Karena di sini sangat sepi di jam tersebut gitu ya. Lalu karena saya kebelet ingin buang air kecil ya, jadi dia terbangun gitu dan dia ngelihat HP-nya tuh menunjukkan 00.40. Jadi udah lewat tengah malam nih. Tapi kok rasanya ada suara yang menyapu di luar rumah nih. Nih ceritanya udah mulai nih. Kalian tahu sapu lidi nggak? Tahu. Jadi ada suara orang menyapu dengan sapu itu gitu.
Ya begitu saya dengar kemarin malam, nggak kepikiran sih. Kemudian saya beranjak dan pergi ke kamar kecil gitu kan. Toilet kami terletak di antara dapur dan gudang kecil yang gelap gitu. Memang jarang dinyalakan sih lampunya gitu, agar hemat listrik katanya. Jarak dari kamar saya ke toilet lumayan jauh gitu ya, karena rumah-rumah desa tuh rumah-rumahnya gede-gede ya. Ya biasanya sih. Ya, dan harus melewati gudang yang gelap dan kamar bekas almarhum nenek yang saya juga itu nggak tahu, nggak pernah dinyalakan gitu ke lampunya gitu. Barulah kami bisa sampai ke dapur, dan di kiri sedikit dekat gudang di situ ada toilet. Anehnya suara orang menyapu itu terdengar sampai toilet gitu. Jadi ini cukup menyeramkan sih ya. Jadi ada suara orang nyapu yang asalnya dari depan nih kedengaran sampai belakang rumah gitu. Tapi sayup-sayup gitu katanya. Padahal halaman dengan toilet itu sangat jauh. Nah ini kan jauh kan katanya. Oke. Lalu saya kembali ke kamar dan berniat tidur kembali. Tiba-tiba mendengar lagi suara orang menyapu gitu. Jadi balik lagi ya, dia kedengaran suara orang nyapu lagi nih. Kali ini dari arah pohon kelengkeng dan rambutan di depan rumah Pak D. Rasanya aneh karena terdengar sayup-sayup gitu. Kadang dekat dan kadang terdengar nyaring gitu. Dan kadang menjauh seperti menyapu bagian jalanan depan rumah. Dalam hati saya, kenapa Pak D nyapu sampai jalanan gitu? Oh ini dikiranya Pak D-nya nih yang nyapu ya. Kalau misal nyapu, suara nyapunya makin dekat tuh katanya tuh si nenek apa suara itu tuh memang nyapu telinganya sih. Kalau makin dekat loh ya. Enggak. Telinganya disapu. Kok deket banget gitu. Dia noleh telinganya disapu. Dikorekin ya kupingnya ya. Oke. Sampai mana nih tadi nih? Jam segitu pula gitu. Jadi udah tengah malam nyapu gitu. Dan nyapunya tidak jelas, kadang dekat, kadang sampai jalanan gitu kan. Dari situ saya curiga nih dan hendak mengintip dari jendela kamar saya. Kebetulan jendela kamar itu langsung mengarah ke halaman rumah gitu. Belum mengintip, Bude saya mengagetkan saya dari belakang. Kebetulan Bude tidur di kamar saya. Hei nak, udah jangan didengerin, jangan dilihat, jangan dengerin. Jangan dilihat, jauh banget tipenya mulutnya. Udah kamu tidur aja gitu. Kemudian setelahnya saya melanjutkan menyibak di balik gorden. Jadi dia tetap ngeyel nih dan ingin memastikan siapa yang menyapu malam-malam. Ternyata yang dia lihat adalah orang tanpa kepala. Anjir. Dan dia sedang nyapu di depan rumah. Cuman itu dia kelihatannya kayak nggak ada kepalanya gitu. Itu mungkin sebenarnya nggak nyapu sih. Itu kayaknya tuh buntung. Iya dia gitu. Nyariin kepalanya gitu, kayak ngorek-ngorek pakai sapu bro. Gak. Iya kan bisa juga anjir. Oh mungkin karena dia nggak pakai kepala, jadi dia bingung gitu. Dia ini udah selesai disapu apa belum gitu kan? Bukan sih, menurut gua dia mungkin kehilangan. Kalau nih biasanya kalau misal orang tunanetra kan dia pakai tongkat. Karena dia nggak ada kepala tuh hantu, dia pakai sapu. Salah, seharusnya dia kan beli tongkat. Dia malah pakai sapu sambil jalan kan, apa ya, ke kosrek-kosrek kan? Oke, cuman ini kan nggak pakai kepala nih, bukan orang tunanetra dong. Enggak, ya gua memisalkan aja gitu. Bukan, gua memisalkan kalau orang tunanetra kan dia pakai tongkat. Oh iya benar. Dia pakainya sapu kebetulan. Oke benar. Atau dia lagi nyariin kepalanya dengan cara menyapu gitu. Nah itu yang gua bilang tadi. Iya benar. Gua lagi connect lagi. Bangke kenapa sih? Jadi nih dia ngelihat sosok yang, ya dia kaget dong. Maksudnya ngelihat ada orang yang katanya nih bentuknya seorang laki-laki tanpa kepala gitu. Cuman dia masih positive thinking itu adalah Pak D-nya gitu. Tapi nggak bisa dong kalau misal dia katanya laki-laki menyapu, kan nggak ada kepalanya bro. Gimana dia bisa nentuin itu apa cewek bro? Dia mungkin dari bentuk fashionnya kali ya. Dia mungkin pakai sarung atau mungkin pakai baju partai gitu kan.
Iya, baju partai nggak bisa sebagai ini dong, Pas apa? oblong mungkin. Bukan, mungkin dia pakai celana gitu nggak sih? Oh ya, benar. Mungkin ya, benar, bisa bisa jadi. Gue nggak bisa memastikan dia gimana caranya menentukan, cuman dia mungkin ngelihatnya nih seorang laki-laki tanpa kepala dan dia lagi nyapu gitu. Ya nyapu kupingnya. Balik lagi dong ke kupingnya. Akhirnya dia dengan sekejap itu ngelihat ada sosok seperti itu, dia langsung kaget dan dia menutup gordennya dan kembali tidur gitu. Dan budenya bilang, udah saya bilang jangan dilihat, kamu nanti bakalan kena sesuatu gitu. Nah akhirnya dia tuh akhirnya tidur lagi kan. Dan kemudian di pagi hari akhirnya dia memastikan ke rumah Pak D-nya dan menanyakan ke Pak D-nya bahwa tadi malam apakah Pak D lagi nyapu di depan rumah. Dan dia bilang dengan bahasanya ya, wong edan po, mosok bengi-bengi aku nyapu latar. Atau bisa dibilang, kamu gila apa? Masa iya aku nyapu halaman malam-malam dini hari gitu kan. Dan akhirnya si anak si bocah ini kaget gitu kan. Jadi ternyata bener nih, itu adalah sosok yang ternyata ada di situ. Dan budenya pun lalu menceritakan bahwa ternyata memang ada hantu yang sering nyapu di halaman rumahnya gitu. Dan setelah itu, Waduh, enak berarti ya. iya. Dan setelah itu dia tertimpa uang 100 juta enggak. Dia ternyata he wants to be millionaire. Dia ternyata di acara itu ya. Oh, itu tadi kan buka hordeng kan tadi kan. Iya nggak sih? Nah, itu tirai itu. Benar. Dia pilih tirai akhirnya ya. Jadi dapat 100 juta. Enggak, dia pilih tirai. Enggak gitu, Bro. Jadi karena dia ngelihat, katanya si budenya tuh, kamu bakalan kena sesuatu nih, bakalan ada hal yang menimpa kamu gitu. Ya mungkin adalah hal yang buruk mungkin yang akan menimpa kamu gitu. Dan ternyata benar, sore harinya dia ketika naik motor itu jatuh ke jurang dan dia patah tulang. Aduh, kuat bener ya. Dia jatuh ke jurang tapi patah tulang aja gitu loh. Iya, untungnya masih hidup gitu. Untungnya masih hidup. Dan ya itu tadi karena dia nggak pengen diceritakan namanya, makanya dia nggak pengen supaya ini cerita nih nggak usah dikasih nama dia gitu. Jadi ini cukup menyeramkan ya. Jadi ya ini hantu yang ya ini bisa dibilang urban legend kali ya. Enggak, Karena kan itu jahil sih menurut gua sih. Apa ya? Ya dia cuman menunjukkan eksistensinya sih. kalau gue bilang sih ini hantu-hantu indie kali ya. Beneran? Bukan, dia petugas DLH bro Oh, sebenarnya oke. dulunya mungkin ya. Petugas DLH. Benar. Gitu mainnya Makanya gitu dia bro. nyapu ya, benar. Ya semoga Kenapa semoga kenapa? Gue tanya. Anjir lu. Ya semoga aja nih orang yang ngasih cerita ke kita nih dia berangsur sehat gitu ya, patah tulangnya juga cepat sembuh gitu ya. Ini pelajaran lah buat kita. Jadi kalau udah dibilangin sama orang tua kalau di situ ada sesuatu jangan terabas gitu ya. Kalau udah dibilangin gitu. Ah bukan itu. Itu tuh cuman ini. Kenapa dia kena tuah gitu ya mungkin ya. Ya tua. Nah itu karena dia udah denger ada orang nyapu malam-malam gak dibantuin cuy. Oh iya bener. Harusnya dia bawa cikrak. Bukan kenapa orang tua diterabas, bukan. Iya. Kenapa lu ada orang nyapu, lu gak bantuin gitu anjir. Oke benar. Sebenarnya mah. Jadi itu ya quotes hari ini nih. Jadi ini pelajaran penting nih buat teman-teman kalau ngelihat ada hantu yang dia tiba-tiba nyapu ya, kalian harus bantuin gitu. Bawain cikrak ya kan. Atau mungkin bawain tong sampah mungkin. Atau kalau kalian perlu nih sebarin ke WA grup keluarga kalian. Malam-malam tuh bakalan ada gotong royong ya. Gotong royong untuk membersihkan wilayah rumah kalian gitu. Itu tadi mbak apa mas sih yang punya cerita tuh? Mbak. Nah tuh kalau misal mbaknya berani gitu ya nyamperin kan,
kenapa Pak nyapu? Enggak Mbak, cari pala gitu kan. Siapa tahu gitu bro. Anjir, bangsat.